mulai Januari itu sudah ada kewajiban untuk wajib pajak melaporkan SPT 21-nya melalui e-Bupot. Di Peng ini yang keluar di Februari 2024 mengakomodir untuk karyawan yang hanya mempunyai NIK belum punya PP itu tetap bisa di input di e-Bupot dengan tarif yang sama ke karyawan yang memiliki NPWP. Mungkin kalau untuk perusahaan boleh juga ingatkan karyawannya kali ya. Coba cek kalian sudah punya NPWP atau belum. Kalau belum, registrasi. Kalau sudah, coba buka akunnya masing-masing gitu. Sudah valid apa belum gitu. Kalau belum valid, segera divalidasi supaya kedepannya tidak akan muncul masalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para tokoh, para pakar, dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah kawan pajak semua, kini DJP masih terus membenahi berbagai hal, entah itu sistem, entah itu SDM, maupun mengenai peraturan-peraturan yang akan mendukung wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah kali ini di podcast katalog gue Kanwil DJP Banten telah hadir asisten penyuluh pajak mahir dari Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Tangerang. Telah hadir bersama saya Bapak Bayu Wiranugraha. Pak Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ida. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio podcast katalog Kanwil DJP Banten kali ini. Nah, Pak Bayu sudah jauh-jauh nih dari Tangerang. Mau bincang apa nih kita sekarang, Pak Bayu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast kita hari ini. Kebetulan sekarang lagi rame-ramenya e-Bupot mulai sejak Januari 2024 ada kendala di lapangan terkait wajib pajak atau karyawan dari wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Oke, jadi mau mengangkat tentang kasus mengenai e-Bupot gitu ya. Oke, boleh. Kawan pajak mungkin boleh dijelasin dulu deh, e-Bupot tuh apaan sih? Bisa jadi nih kawan pajak juga nggak semuanya paham e-Bupot tuh apa sih? Ya, mungkin sebagaimana kawan pajak ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan memperbarui aplikasi-aplikasinya. Salah satunya adalah aplikasi pembuatan bukti potong. Yang mana yang kita bicarakan saat ini adalah e-Bupot 21. Jadi mulai Januari itu sudah ada kewajiban untuk wajib pajak di seluruh Indonesia yang terdaftar melaporkan SPT 21-nya melalui e-Bupot. Yang kawan pajak bisa akses di DJP online. Terus namanya aplikasi baru biasanya akan ada kendala. Biasanya kendalanya itu terkait dengan kegiatan kita di bulan-bulan sebelumnya. Seperti yang tadinya kawan pajak melaporkannya via ISPT, tahu-tahu harus memakai e-Bupot. Nah, biasanya itu ada peralihan ya. Kendalanya sebenarnya lebih ke penyesuaian wajib pajak dengan aplikasi baru. Salah satunya adalah penggunaan NIK sebagai NPWP. Karena yang kita ketahui banyak dari kawan pajak, wajib pajak yang memiliki karyawan yang belum memiliki NPWP. Namun saat Januari 2024, wajib pajak sudah diwajibkan untuk memakai e-Bupot yang mana harus menyertakan NPWP dan NIK yang sudah divalidasi. Oke, berarti ada perubahan sistem. Ya. Ada perubahan ketentuan bahwa per 1 Januari 2024 pembuatan bukti potong itu harus sudah mengintegrasikan mengenai NIK NPWP. Ini sudah mulai berlaku nih NIK NPWP. Memang aturan mengenai NIK NPWP ini seperti apa sih? Aturan ini kita bisa beralih ke aturan PMK nomor 112 yang mengatur tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi yang dikuatkan dengan PMK 136/2023 yang mengatur bahwa
nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit baru dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan. Oke, itu berlaku mulai 1 Januari. Si NIK ini jadi NPWP, bisa digunakan sebagai NPWP seperti itu. Nah, kalau untuk kawan pajak yang ternyata sampai detik ini belum mengintegrasikan NIK dan NPWP-nya atau masih nggak tahu diapain sih, itu kawan pajak sebenarnya harus gimana? Nih kawan pajak sudah punya NPWP nih, itu kayak apa sih? Mereka harus lakukan apa dengan? Pertama, wajib pajak sebagai pengguna aplikasi EBUPOT mungkin akan mengalami kendala ketika melaporkan atau mau memotong karyawan dia yang belum punya NPWP. Sementara di bulan sebelumnya mereka dipotong lebih besar, 20%. Namun pada aplikasi EBUPOT tidak mengakomodir penambahan 20%. Nah, makanya Direktorat Jenderal Pajak memahami situasi tersebut, maka mengeluarkan solusi berupa pengumuman nomor 6 PJ 09 tahun 2024, yaitu kawan pajak yang belum memiliki NPWP namun punya NIK bisa mengecek kevalidatan NIK-nya kepada Dukcapil secara online bisa, dan mengaktifasi. Kan ada beberapa NIK yang belum aktif, ada juga yang sudah. Gitu. Jadi sebelumnya mungkin kita bicara sebelum Januari 2024, mungkin kawan pajak punya perhitungan sendiri terhadap karyawan yang belum memiliki NPWP. Maka kawan pajak akan biasanya memotong lebih besar untuk si karyawan tersebut. Namun pada EBUPOT ada kendalanya nih Mbak. Jadi kendalanya karena terbiasa memotong lebih besar secara manual, ketika dilaporkan di EBUPOT, aplikasi nggak support atau belum mengakomodir. Makanya di PENG ini yang keluar di Februari 2024 itu mengakomodir untuk NIK yang untuk karyawan yang hanya mempunyai NIK belum punya NPWP itu tetap bisa di input di EBUPOT seperti karyawan lain dengan NPWP dengan tarif yang sama dengan karyawan yang memiliki NPWP. Dengan catatan, satu, NIK-nya sudah valid dan aktif. Kita tahu aktif bagaimana, kawan pajak bisa mengkonfirmasi ke KPP terdaftar apakah NIK tersebut sudah aktif atau tidak. Kalau misalkan belum, wajib pajak atau pemilik perusahaan bisa menghimbau atau mengasistensi karyawannya untuk mengaktifasi secara online. Nah, aktivasinya tuh seperti apa itu? Aktivasi ya. Sekarang kami sudah menyediakan e-rek ya. Nanti kawan pajak bisa melihat di layar alamatnya, tinggal kawan pajak atau karyawan bisa mengunjungi situs tersebut dan mendaftarkan NIK-nya. Apabila ada keterangan valid atau tidak, kawan pajak bisa mengkonfirmasi ke Dukcapil dan KPP. KPP itu kantor pajak terdaftar ya. Oke, berarti si PENG 6 yang tadi Mas Bayu sampaikan itu untuk menyampaikan nih kepada kawan pajak bahwa jangan khawatir kalau ternyata ketika input atau mau lapor EBUPOT nggak bisa, itu tuh gara-gara ada ketidakvalidan NIK NPWP gitu. Maka kawan pajak itu harus ngecek dulu nih. Pertama mungkin ngecek ke Disdukcapil tadi kata Mas Bayu ya. Bener nggak sih NIK saya ini valid apa enggak sih gitu. Nah kalau ternyata pengecekannya justru mudah ya, bisa by system juga, bisa cek ke Disdukcapil di mana kawan pajak terdaftar gitu. Kalau ternyata udah valid kok ini, berarti kita tinggal ke KPP-nya gitu. Apakah kenapa nih ada masalah apa kok di Disdukcapil valid, di KPP belum valid. Nah kalau ternyata kawan pajak ingat-ingat tuh udah pernah daftar belum ya, udah pernah registrasi apa belum ya, ternyata selama ini tuh belum pernah misalnya. Nah kawan pajak bisa langsung registrasi ke alamat yang tadi Mas Bayu sampaikan di www.irek.pajak.go.id. Jadi di situ kawan pajak bisa langsung aktivasi sendiri atau mungkin perusahaan bisa bantu karyawannya untuk mengaktifasi.
Atau kalau bingung-bingung juga, boleh nggak sih datang ke kantor pajak? Boleh ya? Oh ya, walaupun sekarang sudah zaman online, kami pun masih tetap membuka layanan tatap muka dengan perjanjian, gitu, dengan perjanjian appointment dengan KPP di mana kawan pajak terdaftar, tentukan hari, tanggal, jamnya kapan, insya Allah akan bertemu dengan kami juga, penyuluh di helpdesk atau rekan-rekan di TPT. Gitu. Oke, berarti kawan pajak banyak sekali kanal buat kawan pajak konsultasi ya. Kalau misalnya untuk IREK sebetulnya tadi sudah kita sediakan, DJP sudah sediakan laman yang kawan pajak nggak perlu pergi kemana-mana. Mungkin KTP kawan pajak bekerja di sini gitu di Provinsi Banten, tapi ternyata KTP-nya masih di Jawa atau di Sumatera gitu. Kalau daripada bolak-balik ke sana sesuai KTP, kawan pajak bisa langsung aja akses yang via irek.pajak.go.id itu. Dan kalau ada kebingungan, boleh konsultasi ke kantor pelayanan pajak gitu ya. Selain juga offline juga kami membuka layanan medsos ya, Instagram, WA, telepon. Jadi bisa DM langsung aja ya. DM langsung bisa. Gitu. Admin gitu, Min ini kenapa sih gitu ya? Kok aku nggak bisa daftar NPWP-nya? Ini kendalanya di screenshot tuh bagian mana ya misalnya yang jadi kendala. Nanti pasti akan dibantu juga ya oleh admin yang tersebar di seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia sebetulnya. Oke, balik lagi nih ya, Mas Bayu. Tadi kita sudah bicara bahwa ada PEng nomor 6 itu dikarenakan ada beberapa wajib pajak yang berniat untuk lapor tapi terkendala. Terkendalanya karena si wajib pajak ini sudah melakukan pemotongan pajak dan sudah menyetorkan tapi tidak sesuai angkanya dengan yang tertera di aplikasi IbuPot itu gitu ya. Karena tadi dirujuk lagi ke belakang bahwa aturan sebelumnya, sebelum tahun 2024, tidak ada omongan tentang NIK dan NPWP ini diintegrasikan. Jadi pokoknya kalau nggak punya NPWP, langsung dipotong lebih besar. Untuk PPh 21 dipotong berapa persen lebih besar tuh Mas? 20%. 20%. PPh 22 dan 23 sampai 100%. Luar biasa gitu. Makanya dulu semua udah langsung daripada gue ada masalah gitu kan, potong aja. Udah tahu ini nggak punya NPWP, nggak bisa ngasih nomor NPWP, langsung potong lebih besar. Namun sekarang karena ada aturan baru gitu ya Mas Bayu ya, di 1 Januari 2024 ternyata NIK ini sudah diintegrasikan dengan NPWP, otomatis sistem ini sudah tidak mau akomodir lagi si sanksi atau kelebihan 20% yang tadi untuk PPh 21 dan 100% untuk PPh 22 dan 23. Nah, kawan pajak sekarang tahapannya mestinya gimana dulu sih? Apakah bayar dulu gitu ya? Ngitung sendiri dulu, bayar dulu, atau apa dulu nih supaya secara administrasi kawan pajak nggak bingung lagi gitu, nggak salah lagi. Ya, terima kasih Mbak Ida. Oh ya, kami ingatkan juga ya, tahapan pembuatan bukti potong atau menyiapkan SPT 21, kami ingatkan kembali kepada wajib pajak ialah terlebih dahulu membuat bukti potong di aplikasi. Yang ya kami juga paham beberapa masa sebelumnya mungkin wajib pajak melakukan pembuatan pemotongan secara manual dulu, mungkin biar nggak terburu-buru, lalu baru memindahkan ke aplikasi. Namun kami sarankan untuk mulai dari Januari 2024 setiap pemotongan melalui IbuPot, jadi tidak khawatir akan kelebihan bayar atau kelebihan store-nya kayak gitu. Gitu. Namun kalau misalkan udah terlanjur motong kan, karena memang kebiasaan kan sudah motong lebih besar, ternyata aplikasi menerima dengan tarif normal dengan NPWP. Jadi untuk 21 kami sarankan kawan pajak melakukan kompensasi. Untuk 21 ya, untuk 21 melakukan kompensasi di SPT 21-nya. Boleh sedikit dijelaskan kompensasi itu maksudnya gimana? Kompensasi itu untuk memindahkan kelebihan setoran di masa sebelumnya ke masa yang lain, biasanya ke masa setelahnya. Gitu. Jadi bukan diminta untuk dikembalikan, tapi akan dialokasikan untuk masa-masa berikutnya. Itu untuk PPh pasal 21. Untuk 22 dan 23-nya sendiri wajib pajak bisa melakukan pemindah bukuan. Pemindah bukuan sekarang sudah bisa online ya. Kalau misalkan wajib pajak repot kejauhan kantornya misalkan, bisa melakukan secara online. Itu lebih praktis dari sisi wajib pajak dan kami. Seperti itu. Dan terkait hak dari karyawan yang telah dipotong lebih besar, mungkin bisa kawan pajak berkoordinasi dengan karyawan tersebut apakah akan mungkin untuk didepositkan untuk
masa setelahnya atau dikembalikan secara cash kepada karyawan gitu kan, karena emang ini hak karyawan yang dipotong lebih besar seperti itu. Dan mekanisme kita diserahkan kepada wajib pajak, namun untuk yang 223 bisa melalui pemindah bukuan. Jadi selalu ada solusi ya untuk setiap permasalahan yang kawan pajak hadapi. Tadi kalau salah input bisa ada pembetulan misalnya gitu. Tapi kalau salah setor karena kelebihan setor gitu ya, jangan khawatir, uang itu nggak hilang ya, tapi bisa tetap menjadi haknya kawan pajak dengan berbagai mekanisme yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu. Ada kompensasi untuk PPh Pasal 21 dan ada proses pemindah bukuan untuk PPh Pasal 22 dan 23. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih, Mas Bayu? Mungkin ini di luar dari 21 ya, karena Peng 6 ini mengatur tentang penggunaan NIK yang mana juga terkait dengan e-faktur dan EOI. Cuman memang untuk 21 ini sedikit lebih concern kita bahasnya karena memang menyangkut perubahan tarif. Kalau untuk yang lain kayak seperti PPN itu secara administrasi. Jadi biasanya mungkin kawan pajak yang PKP ya, biasanya kan transaksi dengan orang pribadi memakai MPP 000 ya untuk saat ini dan kedepannya kawan pajak bisa menggunakan NIK dari customer tersebut. Oh, misalnya ada transaksi dengan orang pribadi yang belum ber-NPWP misalnya gitu. Selama ini prakteknya menggunakan 000. Tapi mulai saat ini masukkan NIK-nya. Oh, dia akan langsung terintegrasi. Nah, kalau ternyata tidak juga, berarti solusinya seperti tadi dong sama. Kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi, validasi dan aktivasi. Itu dua solusi nih ya. Kalau misalnya, nginput e-faktur, kok nggak bisa-bisa aja, NIK-nya kok nggak muncul-muncul juga, nggak valid-valid juga. Tolong tanya lagi sama lawan transaksinya gitu, NIK-nya udah valid apa belum gitu ya. Kalau ternyata belum, udah pernah registrasi atau belum. Berarti kalau belum, diregistrasikan dulu supaya transaksi bisa berjalan terus ya. Begitu juga dengan EOI, Exchange of Information. Pengadministrasiannya saja yang biasanya jadi masalah, tapi tidak ada urusan dengan kenaikan tarif dan sebagainya. Oke. Berarti bisa kita simpulkan nih, kalau sorry ya Mas Bayu, kalau boleh saya simpulkan, berarti permasalahan muncul di masyarakat terkait dengan penggunaan aplikasi iBupot ini dan masalah NIK dan NPWP yang sekarang mulai diintegrasikan di DJP gitu, karena kita sedang memang melakukan transformasi besar-besaran gitu kan. Berarti kawan pajak pertama mungkin boleh juga nih kawan pajak semuanya yang sudah punya NPWP buka-buka lagi profilnya, akunnya masing-masing, cek apakah sudah valid atau belum, NPWP-nya sudah terintegrasi atau belum dengan NIK. Kalau belum segera saja, karena nanti supaya nggak jadi masalah ya, nggak muncul masalah seperti yang sekarang dihadapi sama kawan pajak. Itu mungkin kalau untuk perusahaan boleh juga ingatkan karyawannya kali ya. Coba cek kalian sudah punya NPWP atau belum. Kalau belum, registrasi. Kalau sudah, coba buka akunnya masing-masing gitu. Sudah valid apa belum gitu. Kalau belum valid, segera divalidasi supaya kedepannya tidak akan muncul masalah lagi. Mau itu mungkin di 21, iya bisa jadi muncul, bisa jadi juga di PPN gitu ya. Bisa. Pokoknya NIK NPWP ini harus benar-benar deh match gitu. Ketika tidak match, entah di Dukcapilnya atau di KPP-nya, kawan pajak segera harus selaraskan itu. Mungkin seperti itu. Ada closing statement-nya nggak nih buat kawan pajak dari Mas Bayu? Ya, untuk kawan pajak, seperti kita ketahui kan, Direktorat Jenderal Pajak sedang berbenah, baik dari segi aplikasi, penerapan peraturan di lapangan, seperti itu. Dibutuhkan partisipasi kawan pajak semuanya untuk mendukung ataupun kalau mau mengkoreksi bisa disampaikan langsung kepada kami sebagaimana visi kami melayani dan memperluas basis data, salah satunya dengan penerapan NIK sebagai NPWP. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu. Nah, kawan pajak semua, demikian tadi penjelasan mengenai Peng 6 tahun 2024 tentang penggunaan NPWP pada sistem administrasi perpajakan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu tadi bisa menjadi insight buat kawan pajak untuk segera mengecek langsung tuh akun kawan pajak masing-masing, dan untuk perusahaan juga sudah melihat kembali data karyawannya apakah sudah
valid atau belum NIK NPWP-nya. Nah, terima kasih sudah menonton episode katalog gue Kanwil DJP Banten kali ini. Dan untuk seluruh kawan pajak juga saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Dan untuk episode-episode lainnya kawan pajak bisa langsung akses media sosialnya Kanwil DJP Banten, baik itu di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube-nya Kanwil DJP Banten di @pajakdjp Banten serta Facebook kami di @kanwildjp Banten. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.